Mungkin sebagian teman-teman sudah ada yang pernah lihat ya. Oke, wanita ini adalah wanita hebat. Saya pertama kali lihat beliau ini sebetulnya di online ya teman-teman, di salah satu kajian ataupun video di businesshack.com. Kalau nggak salah itu tahun 2019. Karena waktu itu ada teman ngasih tahu gitu ya, Ton, ini ada lulusan terbaik UGM. Wah, gitu ya. Kalau saya dapat, saya coba lihat. Salah satu videonya cukup inspiratif. Anak muda yang penuh spirit, no excuse, focus on goals. Itu amazing. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Director and Founder Analisa Personality Psikolog, seorang psikolog juga klinis, plus seorang YouTuber, teman-teman, dan plus content creator. Oke, nah kalau bagi teman-teman yang mau follow nih IG beliau, itu juga ada di analisa.widianingrum. Sudah ada hampir lebih dari 400.000 followersnya. Dan YouTube-nya juga masih aktif dan selalu ada video-video baru teman-teman di Analisa Channel. Sudah ada sekitar 524.000 subscribernya. Wah. Dan beliau adalah salah satu penerima beasiswa dari Jarum yang menjadi lulusan terbaik di psikologi Universitas UGM tahun 2007 ya, kalau saya tidak salah, dengan predikat sama seperti ibu kita nih, cum laude ya, IPK 3,8 waktu itu. Dan sayangnya teman-teman, beliau adalah sudah menikah gitu ya, dan sudah memiliki 2 orang anak. Jadi mohon maaf nih bagi teman-teman yang mungkin sudah ada yang japri gitu, Mas Anton cantik banget pembicaranya gitu ya, tapi maaf nih jangan jadi patah hati se-info media raya gitu ya. Nah, karena sudah bersuami dengan nama suaminya adalah Mas Aji ya, Mas Aji ya Mbak Ana ya. Dan salah satu award yang beliau terima adalah menjadi wanita inspiratif di bidang pendidikan. Dari siapa? Dari Kosmetik Wardah. Dan sudah menulis buku The Power of Personality Development. Maka tidak berlama-lama, yuk kita panggilkan Mbak Analisa atau Mbak Ana, kita sapa beliau. Oke, halo selamat siang Mbak Ana, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Anton. Senang banget Selamat bisa siang. hadir. Ini mantap loh moderatornya udah kayak Intel dari mana aja ya. Oke, saya juga mau menyapa dulu nih Bu Riri. Selamat siang Ibu. Senang banget. Siang Mbak Ana. Ini semangatnya sampai ke sini loh Bu, luar biasa. Oh gitu, alhamdulillah. Rasanya malu ya yang muda kalau semangat kita agak kendor kalau ngelihat Ibu yang nggak boleh kalah semangat sama milenial ya Bu ya. Iya, siap. Baik. Iya Mas Anton, ini juga ada rekan-rekan semuanya. Boleh saya mulai dengan pantun kayaknya biar semangat ya, karena udah siang, jam kritis. Saya mulai dengan pantun, nanti bareng-bareng cakepnya ya. Ya, siap Mbak Ana, siap. Oke, jalan-jalan ke Mataram Raya. Cakep. Wow. Jangan lupa mampir ke Pantai Senggigi. Hai, selamat siang teman-teman Infomedia. Meskipun udah siang, tetap dong semangat pagi. Pagi. Luar biasa nih Mas Anton. Semangatnya bener ya. Emang kita ngelihat perusahaan itu dilihat dari semangat leadernya udah kelihatan nih. Jadi followernya juga jadi good follower juga Bu. Jadi bagaimana melihat semangat Ibu sebagai leader, ini nggak boleh kalah teman-teman di yang lain ya. Ketularan, bener banget. Gimana Mas Anton? Kita siang ini mau ngobrol, tadi udah banyak, sebenarnya udah lengkap loh dari Ibu ya. Betul Mbak Ana. Nah, nanti kita sama Mbak Ana tentang growth and contribute. Tapi sebelumnya tahan Mbak Ana, tahan dulu. Karena apa? Nggak kenal maka tidak sayang. Walaupun tadi sudah patah hati se-info media nih ya, teman-teman yang jomblo gitu ya. Nah, ini kita kenalkan beliau lengkap dengan video profilnya. Kita saksikan sama-sama teman-teman kiprah dari Mbak Analisa Widianingrum. Silakan teman-teman.
Nah, kan jadi makin terkuak kehebatannya Mbak Ana Lisa gitu ya. Oh, thank you Nah, Mas Anton. iya, karena Mbak Ana kemarin saya coba itu ya, cari info sebetulnya Mbak Ana gitu ya. Karena kan Mbak Ana ini famous gitu ya, terus kita coba cari info dan ternyata infonya luar biasa gitu. Salah satu yang menarik buat saya adalah Mbak Ana ketika lulus itu punya keinginan gitu ya, tidak ingin jadi pekerja gitu ya, ingin jadi entrepreneur. Kenapa? Karena ada cerita katanya tentang ayah waktu itu ya. Itu jadi Yes. menarik, wah ini nih cocok sekali gitu ya. Nah Mbak Ana, Ya. perihal growth and contribute ini sepertinya kami juga butuh banyak insight dari Mbak Ana dengan pengalaman hidup gitu ya, dan lain sebagainya, sangat inspiring buat kami semua. Dan tentunya mungkin sebagian besar sudah pernah melihat gitu ya, ada talk show dan lain sebagainya. Tapi tidak sah rasanya kalau Mbak Ana nggak live nih di kami gitu ya. Makanya kesempatan ini tolong Mbak Ana jangan sungkan-sungkan live dan please inspire kami semua di sini. Siap Mbak Ana? Oke, thank you Mas Thank you Anton. Mbak Ana. Keren banget moderatornya, nggak salah ya kita pilih Mas Anton. Setuju nggak teman-teman ya? Oke, baik. Terima kasih banyak. Saya ambil alih waktunya teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi senang wabarakatuh. banget. Ini kalau saya lihat pesertanya makin banyak ya. Dan semoga nanti juga sampai sesi akhir semangatnya masih sama. Jujur kalau melihat tadi semangat Bu Riri, saya seperti rasanya kayak apa ya Bu? Kayak jadi kerasa gitu, resonansi antara Ibu sebagai leader tertinggi di Infomedia dan tema yang sangat align sama spirit dari Ibu. To grow and contribute ini sebenarnya adalah kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Jadi waktu saya baca judul tema acara kita, kok keren banget sih? Karena kalau kita lihat kebutuhan dasar kita udah cukup nih ya, papan, sandang, pangan, terus apa lagi? Kenapa dulu saya waktu setahun kerja semangatnya masih kayak fase honeymoon, begitu menggebu ya Mbak Analisa? Akhirnya di tahun kedua ketemu atasan dengan tipe A, ketemu tim tipe B, tipe bos dengan tertentu style yang beda-beda, itu kan kayak given. Besoknya saya memilih jadi asal Bapak senang saja deh, siap Pak, siap Bu gitu. Terus gaji berapapun kok kayak kurang ya. Oke, apalagi ya? Oh, ternyata saya sempat gagal promosi di tahun ketiga saya kerja, padahal saya udah berkontribusi untuk perusahaan ini. Kok baper ya? Lama-kelamaan bapernya nggak cuma sama atasan yang bersangkutan, tapi sama perusahaan ini kita generalisir, terus banyak loh yang jadi alien di perusahaan sendiri. Dan berapapun gaji yang didapatkan, dia rasanya pengen banget resign. Kebetulan teman-teman, cerita ini bukan cerita karangan saya, jadi kebetulan banget saya sebagai seorang psikolog klinis mengambil minor industri dan melihat ternyata fenomena yang terjadi di banyak instansi, perusahaan, BUMN, dan ini hampir sama. Kita nggak akan bisa punya work engagement yang tinggi, komitmen yang tinggi sama pekerjaan kita. Kita nggak bisa learn sesuatu, nggak bisa punya passion dalam pekerjaan kita, dan bahkan mau berkontribusi. Kalau desire kita hanya to look smart, pengen kelihatan pinter. Tapi kalau desire kita pengen belajar, inilah yang menjadi satu spirit awal nih yang baru. Jadi kalau saya merasa ini terjadi pada semua teman-teman, engagement itu akan muncul pada saat seseorang sudah memiliki yang namanya self-fulfillment. Self-fulfillment ini cirinya dua, growing and contributing. Jadi tema kita hari ini menarik banget, karena sebenarnya apa sih yang kita cari? Kenapa rasanya untuk bisa tumbuh dan berkontribusi itu nggak hanya sekedar cukup dengan ijazah dan nilai yang tinggi? Kenapa rasanya kerja dimanapun itu nggak pernah cukup dan sebagai manusia paradoksnya adalah selalu kurang. Oke, saya sekarang pengen nanya ke teman-teman yang ada di sini. Boleh saya mungkin berbincang dulu dengan Pak Agus, mungkin di sini ada Pak Agus Hidayat. Oh, banyak sekali Pak Agusnya nih Bu Riri ya. Saya pilih yang Pak Agus yang mana dulu nih Bu Riri? Saya pengen ngobrol Ya dengan itu, Agus Hidayat itu. Oke, baik. Kalau begitu, saya boleh invite Pak Agus Hidayat ya Bu, untuk saya pengen coba ngobrol dengan beliau. Selamat siang Pak Agus. Gi ngutang ya sama gue. Selamat siang Pak Agus. Mohon maaf Pak. Yes. Oh, grogi gitu Pak Agus. Selamat siang Pak Agus.
Selamat siang Mbak Ana, ini Keki hostnya baru dibuka. Oh gitu ya Pak. Baik Pak Agus, saya tadi sempat ngobrol sebentar gitu ya Pak, dan mendengar semangat Ibu yang begitu luar biasa, begitu passionate. Banyak loh Pak anak muda yang punya passion, katanya mencari passion, tapi kok keluar juga gitu. Jadi ternyata punya passion itu nggak kalah penting, tapi yang jauh lebih penting adalah kita tuh punya gairah gitu. Sebenarnya apa sih Pak bedanya ketika Bapak melihat teman-teman yang baru masuk mungkin dengan Infomedia? Ya saya mengucapkan selamat ulang tahun ya teman-teman, 37 tahun bukan hal yang mudah loh. Apa Pak bedanya Infomedia di 36 tahun yang lalu dengan setahun atau 2 tahun belakangan ini Pak? Bagaimana people yang ada di dalamnya? Ya, kalau saya bandingkan dengan 18 tahun yang lalu saya masuk kan terlalu jauh ya. Waduh, iya Pak, betul Pak. Tapi boleh loh Pak buat gambaran. Ya, saya pastikan bahwa perbedaannya terlihat sekali. Bahwa kita clear lah bahwa milenial itu mempengaruhi cara kerja kita, mempengaruhi pergaulan kita. Tim saya itu mungkin 90% milenial ya. Ya Pak. Ya, jadi saya jadi ngikutin teman-teman gitu. Yep. Itu yang harus kami lakukan sehingga jadi menyatu antara passion kita dengan teman-teman di satu tim itu. Itu Mbak Ana kurang lebih. Waduh, terima kasih banyak Pak insight-nya. 18 tahun tuh bukan waktu yang sebentar tuh Pak. Kira-kira nih kalau kita lihat dengan kemajuan teknologi sekarang nih Pak, itu kan pasti membantu manusia dalam bekerja sekarang ya Pak. Ada pola kerja dan pola pikir yang berubah, tapi semangat yang sama itu tetap ada atau ada challenge-nya tersendiri nih Pak Agus? Ya, pasti dengan kondisi sekarang kita kan juga jarang ketemu ya. Kita jarang ketemu, ke kantor juga kita batasi, tetapi kami pastikan bahwa koordinasi pertemuan itu kita setting dengan cara-cara yang memang intinya bagaimana kita bertemu, berkoordinasi supaya kita tetap menjadi satu tim yang utuh gitu, tidak terpisah-pisah. Yes. Ya mau tidak mau teknologi kita gunakan yang ada gitu kan. Mungkin ya Pak ya. Iya betul, harus adaptif kita terhadap teknologi. Oke Pak, ini kayak banyak fansnya nih. Boleh tepuk tangan dong buat Pak Agus Dayat. Tepuk tangan dulu, thank you ya Pak insight-nya. Langsung loh ini Pak. I love you Mr. Agus Hidayat dari Mas Gilang. Saya jadi penasaran sama Mas Gilang. Boleh Mas Gilang kita hidupin videonya ya? Iya, saya sebelum ke Mas Gilang sudah siap untuk hidupkan videonya? Nah, ini kan langsung nih ya, mantap Coach Gilang nih. Oh, we'll start video later nih. Oke, kalau gitu saya pengen nanya ke Mbak Dania deh. Mbak Dania di sini yang di depan saya. Hai, selamat siang Mbak Dania. Halo, siang. Ya, selamat siang Mbak Dania. Mbak, saya pengen nanya nih Mbak, kan sekarang pola kerjanya berubah gitu ya. Untuk Anda sendiri sebagai millennials yang ada di Infomedia gitu, ada nggak yang menantang nih buat millennials yang suka banget berafiliasi, ketemu banyak orang, tiba-tiba sekarang pandemi berubah gitu? Banyak sih Mbak, banyak banget kalau yang berubah sebenarnya. Dari cara kerja pun sekarang kan berubah ya, jadi banyak platform-platform baru dan ya itu yang bisa ngedukung kita buat mempermudah pekerjaan kita juga sebenarnya. Dan kalau ditanya tanpa apa Mbak, boleh? Mohon maaf. Ya banyak platform yang ngebantu untuk pekerjaan. Karena kalau misalnya dulu kan kita seringnya harus ketemu, meeting itu ya ketemu dalam satu ruangan yang sama. Tapi kalau sekarang kan kita bisa ketemu secara online, bahkan bisa menjangkau lebih luas dibanding sebelumnya. Oke, baik Mbak Dania. Thank you ya Mbak. Mbak kalau ditanya nih, dulu waktu kecil, kalau ditanya cita-citanya jadi pengen apa sih Mbak kalau udah gede cita-citanya? Dulu kalau cita-citanya banyak sih Mbak kalau cita-cita ya? Zaman dulu. Oke, sudah berkeluarga Mbak Dania? Berkeluarga belum ya? Oke, baik. Jadi ini sekarang kalau kita lihat, kalau disuruh pilih ketika bekerja dari rumah atau bekerja di kantor, lebih prefer yang mana? Bekerja dari rumah. Bekerja dari rumah. Oke, thank you ya Mbak Dania insight-nya. Terima kasih Mbak. Oke teman-teman, Mas Anton sendiri kalau ditanya dulu pengen jadi apa sih kalau udah gede gitu, cita-citanya ini menarik loh. Karena tadi kan sempat ngomongin Mbak Nalisa tuh udah tahu banget ya besok mau jadi apa. Terus kemudian
nggak pengen jadi seorang karyawan di perusahaan orang, tapi pengen bikin perusahaan sendiri gitu. Nah, tapi aku pengen tahu kalau Mas Anton sendiri seperti apa cita-citanya waktu itu. Ya, kalau aku karena background-nya TNI, Mbak, sebetulnya didikannya ke TNI ya. Oke. Cuma, cuma memang sempat ini ya, deal-dealan sama bapak gitu, sama ayah gitu. Kasih saya waktu 1 tahun, kalau saya bisa jadi pegawai tetap, karena waktu itu kan outsource-nya sedang sangat kuat gitu ya. Saya bisa Yes. jadi pegawai tetap, maka saya nggak usah masuk TNI gitu. Ya, dan itu akhirnya tercapai gitu ya. Tapi memang tadi itu fokus dibutuhkan gitu ya. Dan alhamdulillah sih itu tercapai dan itu ada di mana gitu ya, tercapai di Infomedia gitu ya. 3 bulan ada rezeki waktu itu jadi pegawai tetap waktu itu. Jadi alhamdulillah Mbak kesepakatan sama ayah saya jadi batal gitu ya. Ini udah Jadi nggak usah masuk TNI gitu. sebuah calling juga ya, akhirnya membuktikan Betul. bahwa Anda berusaha gitu kan. Dan ini Ya. mungkin akan berbeda nih ya, ketika kita bilang tentang kenapa manusia itu rasanya nggak pernah cukup gitu. Kalau kita bilang growing and contributing. Tadi pagi saya sharing tentang bagaimana sih tumbuh kembang anak selama masa pandemi yang saya lihat dari perspektif ibu bekerja. Growing itu tuh tumbuh ketika anak ini berat badannya naik, tingginya naik. Itu kan kayak tadi yang disampaikan oleh Ibu Riri. Kita bertumbuh itu pada saat kita kompetensi kita naik. Berkembang itu adalah pada saat kalau anak nih ya, dia dapat menggunakan fungsi motorik sosial emosinya dan melakukan aktivitas. Artinya ada satu kegiatan yang membuat dia bermakna di luar itu. Nah, tapi kenapa nggak pernah cukup? Terus kalau ditanya lagi, sekarang ini banyak profesi yang menggiurkan loh. Kalau dulu mungkin Mas Anton disuruhnya jadi TNI gitu kan. Sekarang kalau ditanya, anak saya ditanya mau jadi apa, pengen jadi YouTuber like you, Mami. Terus kalau ditanya lagi pengen jadi apa, pengen jadi Elon Musk, kayak bikin Tesla gitu. Mungkin anak zaman sekarang yang lahir di generasi Alpha gitu kan. Kemudian kita sebagai millennials yang nantinya juga dihadapkan pada situasi yang terus berubah. Saya rasa dunia ini nggak hanya berubah, tapi kita terdisrupsi. Maka eksponensial ini menjadi satu hal yang kunci seperti apa yang disampaikan Bu Riri. Banyak pekerjaan baru teman-teman. Ada big data analytics, semua orang tuh mungkin punya satu background yang dulu nggak kepikiran bahwa ada pekerjaan baru yang sekarang banyak digemari dan ini menjadi diburu oleh perusahaan-perusahaan besar. Terus kemudian kita yang hari ini kerja sebagai karyawan, teman-teman merasa mungkin terus saya tuh kok kayaknya ketinggalan banget ya Mbak. Saya kayaknya bukan ini deh callingnya. Padahal teman-teman, dimanapun kita berada, kalau kita punya satu tahu nih tujuan kita kemana, value kita apa, yang membuat kita merasa bermakna itu adalah pada saat kita bisa tumbuh dan berkontribusi. Dan itu bisa dimanapun. Jadi kalau sekarang teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, banyak yang curhat, karena kebetulan saya suka dipanggil beberapa BUMN gitu ya, untuk coba nih Mbak, millennials nih, saya bingung nih, para senior leader yang manajemen ke atas, fungsional gitu, dari generasi 60-70 yang sudah 18 tahun bekerja nih, seperti tadi Pak Agus sampaikan gitu. Dulu Pak ketemu atasan tuh harus nunduk, ketemu harus janjian. Sekarang Anda bisa WhatsApp, telepon 24 jam, Bu Riri tadi udah kasih nomornya. Itu kan satu hal yang baru. Kenapa beliau sampaikan? Dan itu tidak akan terjadi pada saat beliau dulu waktu pertama kali masuk kerja. Karena situasinya berubah. Mungkin yang kita lihat adalah bagaimana interaksi dan kolaborasi ini menjadi kunci pada saat teman-teman bisa menemukan yang namanya self-fulfillment tadi. Tapi kalau ini tidak ditunjang oleh followership, followership ini apa sih Mbak Analisa? Yang jarang dibahas. Pada saat tadi Ibu menyampaikan beliau menjadi seorang leader, yang berharap Anda semua adalah leader untuk diri Anda. Ketika seorang leader ini seperti orang tua ini sukses jadi profesor, tapi anaknya jadi bandar narkoba, itu kayak leader yang jabatannya naik terus, tapi follower tidak growing and contributing. That's why semangat Bu Riri yang tadi saya dengar, sekilas ya, yang sebentar tapi begitu menginspirasi, ini pengen ngajak teman-teman semua untuk ada di level yang sama. Dan kita nggak akan bisa berhasil sebagai leader kalau setiap follower belum tahu beliau ini tujuannya apa, kenapa bekerja, dan bagaimana setiap follower bisa jadi good leader. Nah, di sharing yang sangat singkat ini, kita akan bahas tentang apa sih yang terjadi, apa yang harus kita siapkan ketika dunia berubah, dan
Ya, teman-teman, sepertinya Mbak Ana ada kondisi loss signal. Oke. Bagi teman-teman yang ingin coba bertanya, silakan chat room-nya tersedia. Tapi please to the bone dan lain sebagainya. Ada yang bilang ya sampai to the bone gitu ya. Wah. Oke. Maaf banget Mas Anton. Oke, silakan Mbak Ana. Ini kebetulan di sini Oh. bukan deres banget, tadi we cannot control the wind ya. Kita nggak bisa Oke. apa. Dan saya balik ke materi. Ketika tadi saya menyampaikan bahwa oke, kultur university ini apa sih? Ketika semua orang mau growing and contributing, semua mau belajar. Nah, tapi perlu disambut dengan mindset yang kita siap menyiapkan industri ini, di mana kita sedang menghadapi dunia yang berubah, terdisrupsi, dan saya pengen menyampaikan kenapa teman-teman sebagai millennials kita perlu growing and contributing. Mungkin ini yang menjadi salah satu visi misi saya, kenapa saya mendedikasikan sebagai seorang psikolog yang pengen mengubah mindset banyaknya teman-teman milenial, terutama melalui platform YouTube, media sosial saya, karena saya merasa ada satu hal yang cukup ini Mas Anton, yang membuat saya tuh kayak berpikir, dulu waktu bapak saya kerja sebagai karyawan di sebuah BUMN, kenapa nama saya analisa? Karena waktu bapak saya sedang kursus sebagai seorang analis kredit, saya lahir. Jadi itulah silsilahnya. Nama adalah doa, akhirnya saya menjadi seorang yang menganalisis kepribadian seseorang. Untung nama saya bukan kredit ya, anyway. Jadi pada saat itu, saya melihat bapak saya itu kerja dari pagi, bahkan kalau saya bangun, bapak saya udah berangkat, kalau malam bapak saya tidur, bapak saya belum pulang. Dan itu terjadi sampai saya usianya cukup dewasa, saya mempertanyakan gitu, Papa kok sibuk banget? Soalnya Papa kan kerja di perusahaan orang. Jadi dari kecil saya punya pikiran kalau saya kerja di perusahaan orang, saya nggak bisa ketemu anak saya nih. Itu pikiran saya waktu itu, sesimpel itu. Walaupun pada akhirnya setelah saya memiliki perusahaan sendiri, sama aja juga nggak bisa ketemu anaknya kalau lagi sibuk gitu kan. Tapi apa yang saya pengen coba maknai ke teman-teman semuanya, kadang-kadang kita ngelihat kalau lagi capek, itu selalu kita punya ilusi sukses. Yang tadi barusan saya posting juga di Instagram saya. Kadang-kadang ilusi sukses ini karena media sosial kita ngelihat suksesnya orang tuh dari yang terlihat. Terus kayak ngelihat orang lain pengen jadi kayak dia. Yang jadi karyawan pengen jadi pengusaha. Yang pengen jadi pengusaha pengen jadi karyawan. Nggak pernah cukup. Itu tadi paradoknya jadi manusia. Tapi kalau kita ngelihat apa yang menjadi visi kita, core values-nya apa? Kenapa sih kita ada di dunia ini gitu ya? Sesimpel saya berpikir Indonesia ini ternyata menghadapi industri keempat ini bukan hal yang mudah. Pada saat saya 2020 sebelum pandemi sempat conference di Istanbul, waktu itu saya melihat bersama Kemenpora semangat para pelajar Indonesia di sana yang pengen pulang dan balik membawa sesuatu gitu. Indonesia itu punya bonus demografi yang kita tahu, di mana 2020 ini sebenarnya kita lagi mengejar ketertinggalan sampai 2045. 25 tahun nih waktu kita. Untuk ngejar apa? Pada saat 25 tahun ini kita lagi ngadepin bonus demografi di mana usia produktif populasi kita lebih banyak daripada usia non-produktif. Dan pada saat usia non-produktif nanti di 2045 terjadilah aging population. Buat ngejar sebagai negara kaya, kayak negara Singapura, Luxembourg, Qatar, itu buat ngejar GDP naik 300%, menurut Bu Sri Mulyani akan susah banget. Jadi sekarang 25 tahun ini gimana kita bisa naikin GDP kita melalui kolaborasi antar generasi di mana 60%-nya adalah milenial sebagai generasi yang paling banyak. Nah ternyata teman-teman, pandemi yang dulu Singapura itu berbondong-bondong datang ke Indonesia waktu flu Spanyol buat cari kerja orang Singapura ke sini. Sekarang kebalikan. Lihat coba, ini adalah indeks kompetensi SDM-nya. Kita masih jauh di bawah Singapura. Dan kalau teman-teman lihat lagi, pada saat sekarang teknologi membantu kita nih ya teman-teman, kalau kita nggak punya tim yang bisa dukung transformasi digital, apa jadinya? Teknologi ini canggih, tapi orang-orang di dalamnya mindset-nya masih kerajaan. Semua orang nggak mau berkontribusi. Semua orang memilih jadi asal bapak senang, asal ibu senang. Saya nggak tahu mbak, yang penting saya gajian. Ini ternyata nggak bisa membantu proses digitalisasi gitu. Mindset-mindset inilah yang ternyata menurut saya sendiri menjadi tantangan karena kita sebagai millennials itu dimudahkan banyak aplikasi, opportunity yang baru, kita ngerasa bisa laku di luar padahal belum tentu gitu kan. Jadi kalau kita melihat di sini,
Aset terbesarnya adalah bagaimana setiap orang membangun kultur untuk bisa berkontribusi dan tumbuh ini tadi. Aset terbesarnya adalah kultur dan orang-orang yang punya mindset, kita tuh nggak akan digantikan teknologi gitu. Mindsetnya adalah gimana kita dibantu sama teknologi. Dan saya percaya bahwa growing and contributing inilah yang akan membuat teman-teman terus bisa untuk agile dan berinovasi. Nah, sekarang sebelum kita diskusi ya teman-teman, ini saya yakin pandemi itu bukan hal yang mudah. Dan rasanya pada saat values akhlak ini didasari sebagai satu core value untuk semua jajaran BUMN, saya merasa ini menjadi kata kunci. Kita nggak akan bisa kolaborasi kalau kita belum bisa amanah. Saya sering melihat kalau di organisasi itu kita bisa detect apakah organisasi ini memiliki satu disease atau enggak pada saat dia punya sistem yang bagus, struktur yang bagus, strategi yang bagus, tapi sayangnya nggak ada skill dan kompetensi yang dimiliki oleh staff. Style leadership yang nggak ada. Kalau teman-teman ingat 7S McKinsey, jadi bagaimana sebenarnya kolaborasi ini bisa menjadi satu kunci kalau teman-teman sekarang ada di dalam satu perusahaan. Ketika Anda masuk awal itu seperti honeymoon, semangatnya 45, pengen berkontribusi dan meningkatkan skill, tapi kalau di tahun kedua ada kekecewaan, kemudian di tahun ketiga ada harapan yang nggak sesuai, mereka yang tahu akan tumbuh dan berkembang kemana adalah mereka yang punya tujuan. Jadi kalau saya kayak tadi sesimpel kita waktu kecil mau jadi apa, kita tahu banget dalam perjalanannya akan nemuin banyak hal. Nah, koda itu nggak bisa ngendaliin anginnya datang dari barat atau timur, kayak tiba-tiba mati lampu tadi. Tapi yang bisa kita hadapi apa? Adjust. Nah, yang bisa adjust hari ini adalah mereka yang bisa kerja dari manapun, yang pastinya selama pandemi ini banyak yang berubah dari pekerjaan teman-teman. Pelatihan pun saya rasa sekarang juga lebih efektif kalau kita bisa ketemu langsung dan berinteraksi. Apalagi pandemi ini udah nggak ngomongin COVID shock lagi gitu, kita udah punya target yang tinggi, tapi kitanya masih belum siap, Mbak Analisa, kita nggak mampu memikirkan kolaborasi pada saat kita lagi cemas, deg-degan karena angka COVID naik lagi gitu kan. Apa yang saya pengen sampaikan teman-teman? Di tengah situasi ini, saya rasa kembali ke niat awal kita dulu kerja. Pada saat saya flashback tahun 2015, saya bikin APDC Indonesia, saya punya personal value dong. Nah, apakah teman-teman sudah mengartikulasikan value yang kita punya sebagai individu? Ini adalah alasan kita untuk tumbuh dan berkembang. Dalam perjalanannya kita akan masuk ke dalam instansi atau organisasi yang punya value. Kok nggak sama ya? Kok kayak gini ya? Kok teorinya beda ya? Akhirnya kita ada satu situasi di mana kita bisa memegang etik kita bekerja di tengah-tengah yang mampu membuat kita bisa berkontribusi. Tapi untuk bisa terintegrasi itu Mbak Analisa nggak mungkin, apalagi kerja dari rumah, anak saya rewel lah, saya maunya banyak, we can do many things but not everything, saya setuju banget kata Bu Riri tadi teman-teman. Jadi saya pengen, coba kita lihat lagi, alasan kenapa teman-teman pengen bertumbuh dan berkontribusi, tanpa kita mengejilkan perasaan hati kita. Mungkin teman-teman punya tujuan, tapi dalam perjalanannya ada hal-hal yang nggak sesuai. Kayak saya waktu itu melihat ayah saya kerja selama 26 tahun dan selalu gagal promosi jabatan. Jadi itulah yang membuat saya ngelihat kenapa bapak saya lembur terus ya. Katanya bapak saya bilang karena disuruh bosnya. Iya, bapak saya itu gagal untuk jadi bos. Jadi saya berpikir kalau saya besok udah kerja, saya pengen langsung jadi bos waktu itu. Dan dalam perjalanannya ternyata saya jadi punya semangat nih, saya tahu mau kemana. Di tengah kuliah ada dong kerikil-kerikil yang ngebikin kita jadi kayaknya bener nggak sih kalau jadi bos itu kan harus sekolah tinggi, tiba-tiba ada satu hal-hal yang nggak nyaman. Sama kayak teman-teman, kerja mungkin awalnya semangat, tiba-tiba Anda shock gara-gara saya udah semangat 45 kok belum diangkat jadi karyawan tetap ya Mbak. Kok teman saya, kok ini, kok itu. Menurut The American of Institute Stress, stres itu terjadi pada saat hidup kita berubah dan tidak sesuai dengan harapan kita. Yang bekerja itu areanya bukan otak tengah kita, tapi panca indera kita yang nggak bisa kita kendalikan. Pada saat teman-teman kecewa, udah pengen berkontribusi dan tumbuh, mungkin itu gampang kalau kita nggak kecewa.
Tapi pada saat kecewa, niat berkontribusi dan tumbuh itu tiba-tiba udah hilang. Bener nggak sih? Karena kita ada satu area di mana kalau kita kecewa, kita tuh pengen melindungi otak bagian depan kita, prefrontal, yang merespon emosi kita pada saat kita kecewa. Caranya gimana? Menyalahkan. Saya gagal nih buat naik jabatan, saya gagal diangkat jadi karyawan tetap. Ini pasti gara-gara Mas Antoni dekat sama Bu Riri. Ini pasti gara-gara dia deket deh sama ini. Kita berusaha mencari pembenaran yang seolah membuat kita jadi tenang atas kekecewaan kita, tapi sebenarnya kita lagi marah. Dan pada saat kondisi kita lagi denial, inilah situasi tersulit kita untuk tumbuh dan berkembang, teman-teman. Di perusahaan, pasti ada hal yang membuat kita kecewa, nggak sesuai sama harapan, bikin baper. Itu akan selalu ada. Karena kita juga sebagai karyawan tidak mungkin menyenangkan perusahaan kita 100% kan. Ada penilaian kita yang kadang-kadang kita lagi demotivasi dan lain sebagainya, sama. Nah, sekarang ini pilihannya. Kalau denial ini adalah secara otomatis muncul sebagai manusia, orang yang mau bertumbuh dan berkembang adalah yang tahu too much and too long-nya dia berhenti di titik ini tuh sampai kapan. Karena pada saat kita tidak sadar kita sedang kecewa, kita akan terus ada di level menyalahkan. Kita nggak mau bertumbuh dan mengembangkan diri kita. Yang kita lihat adalah area ketidaksadaran kita dengan apa tadi? Tipe manusia tipe berapa tadi Bu Riri sampaikan? Yang dilihat tuh orang lain. Apa yang orang lain nilai? Menilainya kesalahan orang lain, mungkin kita jadi lebih gampang iri. Ini akan terjadi. Dan inilah tanda-tanda kita sedang tidak sehat mental, teman-teman. Jadi kesehatan mental itu bukan hanya tentang halusinasi dan depresi, tapi tentang bagaimana menurut WHO, orang yang bisa sadar apa yang dia pikirkan, rasakan, lakukan, sehingga dia dapat berkontribusi untuk lingkungannya. Itu sehat mental. Jadi pada saat Anda lagi capek, burnout, terus kemudian agak-agak menyalahkan sana-sini dan nggak produktif, itu salah satu tanda-tandanya loh. Bukan berarti Anda psikotik yang harus minum obat, karena klasifikasi gangguan jiwa ini juga ada yang neurotik, yang sebenarnya masalahnya adalah dengan dia tahu apa yang dia sadari dari apa yang dia pikirkan. Orang marah, gebrak meja. Siapa bilang saya marah? Bapak nggak sadar Bapak lagi marah, maka Bapaknya marahnya berlebihan gitu kan, sampai bikin kita takut semua gitu. Ada seorang ibu datang ke psikolog 2 hari 2 malam, Mbak Analisa, saya nggak tidur bahkan 2 minggu. Kenapa Bu? Saya nggak tahu kenapa. Begitu dia tahu, dia ngobrol masalahnya apa dengan pasangannya dan lain sebagainya, besoknya bisa tidur tanpa obat. Jadi di sini salah satu ciri kita dapat tumbuh adalah menyadari apa yang kita rasakan dan kita pikirkan. Nah, apa bedanya nih Mas Anton dan teman-teman? Secara sadar, kita tahu apa yang kita rasakan, lalu kita diminta menerima. Growing itu adalah pada saat kita sedang tidak baik-baik saja. Karena menerima ini bukan berarti kita bilang, saya ikhlas. Ikhlas tuh moodnya bukannya tinggi loh, justru lagi rendah-rendahnya. Ikhlas itu level tertinggi orang ikhlas adalah pada saat dia sudah bertawakal, dia sudah berikhtiar, dia baru bertawakal. Tapi kalau cuma pasrah nerimo, ya udahlah, saya jadi antara ada dan tiada saja di perusahaan itu Anda bukannya nerimo, bukannya ikhlas, tapi Anda masih denial. Dan orang-orang ini akan membuat sulit untuk tumbuh dan berkembang, dan organisasi itu juga akan sulit untuk tumbuh dan berkembang. Jadi kalau saya sempat mengalami kekecewaan dan mungkin teman-teman juga sama, saya juga manusia dan belajar dari sebagai manusia, it's okay that you are not okay. Nggak apa-apa, tapi yang paling penting growing. Growing itu kayak tumbuh ke atas. Pada saat di titik terendah kita, growing-nya gimana ya proses growing kita? Mungkin rasanya berkecamuk nggak karuan, tapi saya harus tetap belajar di perusahaan ini. Saya tahu value saya tuh apa sebagai pribadi, saya kerja di Infomedia. Nggak apa-apa saya belum naik pangkat, belum diangkat, tapi saya bisa berkontribusi. Karena saya tahu saya sedang mengambil keputusan untuk belajar sesuatu, sampai akhirnya apapun situasi di luar kendali saya siap menghadapinya. Dan contributing tertinggi manusia adalah pada saat dia mampu terintegrasi dengan lingkungan sekitarnya meskipun tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tapi dampak dia ada di lingkungan itu sangat besar. Dan teman-teman, menjadi tua itu pasti, dewasa itu pilihan.
kuncinya adalah kita mulai dengan mindset. Kalau di awal teman-teman kerja punya mindset seperti orang yang hanya ingin terlihat pintar, dapat pengakuan. Ini menurut seorang psikolog dari Amerika bernama Carol Dweck meneliti, ini ilusi sukses yang saya bilang tadi. Kita tuh kadang-kadang terjebak pada era media sosial, termasuk saya yang bekerja di area itu. Kalau nggak waras secara mental, kita bisa gampang lelah. Katanya, Carol Dweck mengatakan manusia tuh nggak ada yang pure fixed mindset, tapi nggak ada yang pure growth mindset. Dia akan tumbuh kayak tanaman kalau kita sebagai orang yang growth mindset. Growing and contributing ini adalah punya satu semangat untuk terus tumbuh. Nah, katanya orang-orang yang fixed mindset nih ada 2 ciri-cirinya. Contoh, dikasih kerjaan, Bu, saya nggak bisa, Bu. Bener, Bu, sumpah, Bu, saya nggak bisa, Bu, gitu. Mindset-nya tuh udah nggak bisa dulu, dia menghindari challenge. Karena apa? Karena dia takut kelihatan bego. Dan kalaupun misalnya dia ambil, dia harus dapat apresiasi. Kalau enggak, dia akan menghindari challenge itu. Tapi kalau orang yang semangatnya adalah growing, dia akan mencari tantangan. Bahkan dikasih apa, siap Bu. Dia akan cari cara, gimana caranya, dan dia tidak berpatok pada satu apresiasi. Ibaratnya dengan belajar mengerjakan tugas yang berat, itu adalah cara yang memuaskan dirinya, fulfilling. Self-fulfillment-nya itu di situ gitu. Dia berani untuk mengambil area itu. Tapi nggak mudah teman-teman, karena kadang ada aja yang udah capek, lelah hatinya gitu kan. Terus belum lagi dapat kritikan yang tidak menyenangkan. Nah, orang fixed mindset juga ada tipe kedua. Tipe yang udah sombong alus. Ngapain sih ikutan seminar kayak gini, Bu? Saya tuh udah dari sononya pinter, Bu. Ini udah bawaan orok, Bu. Jadi antara yang sombong dan antara yang nggak pede itu beda tipis, tapi sama-sama fixed mindset. Dia nggak siap growing and contributing. Dan penyakit hati yang paling sering muncul adalah yang saya sering lihat dari klien saya, cerita-cerita teman-teman di beberapa sesi, termasuk saya juga kalau lagi fixed mindset-nya kumat gitu ya, tenang aja, kita manusia semua gitu kan. Iri lihat orang lain seneng. Jadi kayak susah lihat orang lain senang, senang lihat orang lain susah. Ini kita lagi dalam episode fixed mindset nih gitu. Coba kita lihat bagaimana kita bisa terinspirasi. Bu Riri aja bisa, kata Mas tadi ya, Mas Anton, dan mungkin banyak sosok-sosok leader lain yang bisa kita jadikan inspirasi di sini. Kalau mereka bisa, kenapa saya enggak ya? Bukan melihat tentang cepat-cepatan, karena hidup itu bukan tentang cepat-cepatan, tapi tentang ketahanan. Hari ini mungkin teman-teman nggak akan bisa ada di milestone tertentu. Kayak dulu saya keterima di psikologi, rasanya udah puas banget. Udah tahu banget nih apa yang mau saya tuju. Saya pengen punya perusahaan sendiri. Gimana caranya pada saat itu? Belum kebentuk, kebayang APDC itu kayak apa. Yang jelas saya cuma tahu, katanya orang hidup itu harus tahu kenapa kita hidup. Start with your why. Itu penting. Why you do what you do. Bangun pagi, semangatnya turun, kita ingat why kita apa, kita semangat lagi. Kalau Anda hidup, bekerja, dimanapun, dengan value itu, Anda akan terus tumbuh dan berkontribusi. Dalam perjalanannya saya cuma pengen lulus waktu awal-awal. Ternyata ada masalah lain, ternyata menikah, punya anak, krisisnya macam-macam nih. Di umur berapapun sampai akhirnya kalau kita tahu mendedikasikan hidup kita untuk apa, di situ kita akan terus bersemangat di setiap fase kehidupannya. Hidup itu bukan untuk cepet-cepetan teman-teman. Kadang kita lagi naik, bukan masalah kita jatuh. Banyak yang lebih susah. Bukan susah-susahan, tapi gimana caranya kita bounce back, resilient. Dan dengan melihat apa yang kita punya, menjadi the best version kita, yuk kita diskusi. Karena saya pengen setiap insan yang ada di Infomedia menjadi dirinya sendiri dan memberi versi terbaik untuk dirinya dan untuk perusahaan ini. Thank you, saya kembalikan ke Mas Anton dan mungkin kita akan balik untuk diskusi dan tanya jawab. Selamat siang, terima kasih. Selamat siang, Mbak Ana. Mantap. Apresiasi dong buat Mbak Ana. Thank you. Mantap. Mbak Ana, makasih banyak dan banyak hal menarik Mbak Ana. Tadi apalagi kalau bicaranya tentang roadmap ya. Kalau tadi saya coba sampai sedikit Mbak Ana. Artinya sebetulnya bicara growing itu ya balik ya. Fundamentalnya adalah mindset tadi gitu ya. Growth mindset tadi ya. Lalu yang kedua artinya kita juga mesti memahami tadi seperti yang tadi Bu Riri sampaikan gitu ya. Temukan passion gitu. Tadi kalau Mbak Ana mungkin dengan bahasa find your way gitu ya. Why-nya, purpose-nya dan lain sebagainya. Oke, berarti memang ada irisan ya antara proses passion tadi itu, lalu ada proses mindset yang di set up,
maka kalau ini dapat match, maka powerful-nya akan lebih kuat gitu ya. Setuju banget. Menarik yang tadi Mbak Ana sampaikan, bicara roadmap company yang saat ini Mbak Ana punya gitu ya, yaitu ACDP. ADC. Sorry, ADCP ya, analisa personality, APDC. APDC, yes. Saya ingatnya ADC soal zaman itu. Ya, makanya. Nah, kalau nggak salah tuh Mbak Ana punya cerita ini ya, dulu tuh merintisnya adalah 2 orang gitu ya, di mana Mbak Ana salah satu orang ya, itu cuma merekrut satu pegawai gitu. Betul. Nah, tadi Mbak Ana sampaikan bahwa memang Mbak Ana sudah punya waktu kuliah keinginan untuk terus bertumbuh gitu ya, sambil jalan, punya anak, menikah dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya Mbak Ana kalau bicara tadi passion-nya gitu ya, kalau Mbak Ana sendiri tuh kalau boleh di-share Mbak, passion-nya itu apakah di bagian mana gitu kan, banyak ya, ada konsultannya gitu ya, dan banyak lagi gitu. Menarik nih Mas Anton. Saya boleh sambil balik ke slide ya. Sebenarnya pertanyaan ini relate banget sama slide saya. Saya nunggu pertanyaan ini nih sebenarnya. Memang menemukan why kita purpose dalam hidup itu adalah ketika kita tahu bahwa kita tuh cukup berharga untuk baik dulu sama diri kita. Itu yang paling penting. Karena selama ini kita hidup itu di bawah bayang-bayang banyak ekspektasi orang lain, termasuk orang tua kita. Nggak menutup kemungkinan, seperti tadi Mas Anton cerita, harus jadi TNI gitu kan. Terus kita membawa itu kepada area sadar kita pada saat udah dewasa, dan akhirnya kita punya keputusan mengambil, kita mau ambil apa. Nah, itu yang perlu disadari, karena nggak sedikit loh Mas Anton yang sampai di usia 30 sekian, bahkan 40 sekian, merasa bahwa pilihan karirnya adalah bukan pilihan yang dia pilih sebagai pribadinya. Saya pengen menyampaikan bahwa kalau kita ngejar karirnya harus sesuai passion, itu banyak yang udah ketemu passionnya, resign juga. Jadi bukan itu dasarnya. Kalau saya lihat, kita itu bisa memformulasikan apa yang menjadi value yang kita pegang. Kalau kita punya ketakutan. Jadi pada saat itu saya punya ketakutan, aduh kalau saya gagal gimana? Sama kayak teman-teman. Saya kan modalnya sedikit. Yang saya tabung pada saat saya kerja sambil kuliah S2 waktu itu. S2-nya alhamdulillah gratis, jadi saya bisa nggak perlu bayar kuliah. Jadi saya tabung sebagai modal awal saya bikin perusahaan waktu itu buat bayar karyawan, nyewa ruko, dan lain sebagainya. Ada ketakutan gagal, dan ketakutan itu tuh muncul dari orang lain termasuk suami saya sendiri. Dia bilang, nggak apa-apa ya kalau nggak ini, yang penting kamu punya kegiatan. Sempet digituin. Terus akhirnya ketakutan itu juga muncul yang berikutnya. Saya kan masih muda. Siapa yang mau percaya sama saya? Saya sebagai psikolog. Aduh, kayaknya psikolog dianggapnya mereka yang butuh psikolog tuh yang gila gitu-gitu kan. Gimana ya? Akhirnya dari ketakutan itu, saya formulasikan jadi sebuah dorongan. Nah ini, kita kalau mau menemukan panggilan diri kita untuk growing, kita analisis dari 4 kotak ini teman-teman. Desire-nya apa sih dari ketakutan itu? Coba kita formulasikan, oke, karena saya takut begini, maka saya bisa punya dorongan untuk begitu. Itu sebenarnya kita lagi mengasah analytical thinking kita yang sekarang dibutuhkan di 4.0 ini gitu. Orang-orang yang punya desire untuk terus tumbuh dan berkembang, biasanya dia akan kritis, dia bahkan analisisnya bagus, dia akan kreatif gitu kan. Dan yang paling penting adalah setiap langkah itu kita dasari sebagai sebuah bentuk tanggung jawab. Jadi pada saat setahun saya belum bisa gajian, bahkan kayak takut banget gak bisa bayar gaji karyawan, 2 tahun juga masih kayak gitu, baru di tahun ketiga ngerasain gitu kan. Sampai akhirnya pada saat itu saya cuma berpikir, kalau saya berpikir hitungan matematis, the more you have, the more you want. Itu benar deh. Dulu gaji berapa cukup, lama-lama nggak cukup, lama-lama nggak cukup, lama nggak cukup. Jadi responsibility-nya di sebelah mana? Pada saat kita bertanya ke diri kita, tanggung jawab saya sebagai psikolog tuh apa sih? Tanggung jawab saya sebagai anak tuh apa sih? Dan itu nggak akan muncul kalau kita tuh nggak mensyukuri apa yang kita punya. Jadi akhirnya pada saat itu, berapapun hasilnya, saya harus bertanggung jawab dengan peran saya di perusahaan yang saya rintis. Kalau teman-teman sekarang kerja di perusahaan yang tempat Anda bekerja sekarang, Anda coba lihat, lebih capek cari kerja atau capek kerja? Jadi akhirnya dengan mindset itu akan membuat kita tahu bahwa, oh saya itu melakukan sesuatu karena saya tuh punya rasa cinta terhadap pekerjaan, terhadap diri sendiri, bahkan terhadap keluarga kita. Jadi saya ngerasa kalau saya lagi capek, saya cuma ngebayangin gini, dulu saya sekolah pengen banget keluar negeri, gagal beasiswa nggak jadi berangkat.
Saya pengen nabung dari sekarang, anak saya mau sekolah dimanapun saya udah punya tabungan itu. Kalau lihat mau di Ayunda, rasanya pengen ya anaknya sekolah kayak mau di Ayunda, bener nggak ibu-ibu bapak-bapak ya? Jadi akhirnya ketika saya capek bangun tidur, harus ngisi webinar, meeting, kadang dulu harus terbang keluar kota, saya bangun tidur cuma bayangin 2 anak saya, mereka graduation dengan toganya di Harvard atau Stanford dimanapun mereka pilih, dan itu desire saya untuk sampai hari ini. Kalau teman-teman menemukan itu, mengartikulasikannya dalam keseharian, itulah salah satu cara kita menemukan core purpose. What do we stand for? Pertanyaan itu yang kita jawab. Coba habis sesi ini, teman-teman boleh nanti kita kasih materinya, kalian capture ini, jawab ini. Kalau ini teman-teman sudah menemukan, congratulations, Anda sedang growing. 1 step. Menanyakan lagi. Tapi kan saya udah umur sekian, nggak ada kata terlambat Bapak Ibu. Karena di fase tertentu krisisnya beda-beda. Jadi kembalikan mempertanyakan lagi, re-articulate itu boleh banget. Terus yang kedua, kita tanya lagi, kenapa ya saya tuh ada di dunia ini? Sampai kalau ditanya sama Mas Anton tadi, apa yang membuat Mbak Ana bisa align ngelakuin banyak hal? 1, I have dedicate myself to learn, to grow, to develop, and to pray. Jadi kalau saya ditanya, kalaupun APDC ini tuh nauzubillah min dzalik kolaps atau nggak ada, dimanapun saya berdiri, saya tetap harus belajar, saya tetap harus tumbuh, saya tetap harus bisa berkembang dan mengembangkan orang lain, dan disitulah saya tetap harus meminta untuk berdoa terus sama pencipta saya. Jadi kalau itu saya pegang, di bawahnya akan ada hal-hal yang menarik hati kita sebagai panggilan. Wah, tapi kan YouTube juga seru nih, berbagi di YouTube gitu kan. Tapi kan webinar juga seru, tapi running business juga seru. Itu dorongan kita manusia yang banyak maunya tadi gitu. Tipe kalau orang-orang tertentu yang nggak bisa diem, kalau diem malah burn out gitu. Tapi perlu kita lihat, dipilah lagi, prioritaskan mana yang betul-betul passion yang memang benar-benar bisa menjadi sebuah potensi teman-teman untuk Anda lakukan. Saya yakin Infomedia dengan tadi spirit yang saya dengar, ini bisa menjadi satu wadah, kalaupun kita itu melakukan sesuatu bukan yang kita suka, tapi kalau kita greget dan passionate akan ketemu kok. Karena apa? Artinya kita mengalir waktunya begitu cepat. Kita mau punya satu value, kita belajar tadi, desire-nya. Dan membuat kita ketagihan, itu adalah cara kita untuk mencintai pekerjaan kita yang beda sama hobi. Kalau teman-teman mencari hobi dalam kerjaan, itu bukan kerja, itu mah hobi aja. Contoh Mas Anton suka nyanyi, karaokean misalnya ya. Ada temen yang bilang jelek banget sih Ton suaranya, suruh les nyanyi mau nggak? Ya enggak lah, itu cuma hobi. Tapi kalau lagi nge-MC ada yang bilang jelek banget, langsung cari di mana MC profesional yang bisa saya pelajari. Karena apa? Itu yang membuat kita pengen improve gitu. Jadi kalau teman-teman menemukan core values, core purpose, dan passion, itu adalah satu step untuk kita growing and contributing. Dan ini yang saya terus cari dalam perjalanan saya dengan apapun profesinya. Ketika beririsan dengan 3 hal yang sudah saya dedikasikan untuk diri saya akan ngerasa maksimal mengerjakan itu. Nah, saya pengen teman-teman di Infomedia bertumbuh dan berkembang dengan spirit yang sama. Begitu, Mas Anton. Siap, terima kasih Mbak Ana. Ini sangat baik gitu ya, menarik banget. Karena tadi ada 3 sebetulnya saya coba note. Pertama, please, core purpose-nya, what do we stand for, gitu kita pahami sekali. Lalu core value, why do we exist? Kenapa kita ada gitu ya. Betul. Dan yang paling penting adalah learn, pray, dan grow, gitu kan. Dan yang menarik adalah tadi ada salah satu rekan Japri Mbak Ana. Yeah. Mas, tadi bicara passion. Passion itu kan sebetulnya bisa saja terbentuk dengan waktu yang berjalan. Ini related dengan tadi yang Mbak Ana sampaikan. What your passion, following time, begitu addict dan self improvement, maka bisa jadi passionnya perlahan berubah mengikuti perkembangan dirinya, gitu ya. Tapi sometimes nanti muncul juga quarter life crisis yang tadi Mbak Ana sempat singgung gitu ya, waktu kuliah, waktu nanti menikah, punya anak, dan lain sebagainya. Nah, bahasanya sebelumnya saya pengen tanya lebih jauh Mbak Ana, sangat menarik. Akan tetapi Mbak Ana, sudah ada teman-teman Japri, Ton, lihat itu chat room-nya gitu. Dan bahkan banyak yang DM saya juga nih buat bertanya secara langsung. Boleh, silakan Mbak Ton. Nah, ini ada pertanyaan pertama Mbak Ana, saya pengen infokan, alhamdulillah Bu Riri sudah follow IG Mbak Ana. Gitu ya. Aduh, Masya Allah. Silakan ya, follow IG beliau, Mbak Ana gitu ya, subscribe YouTube channelnya juga gitu ya. Thank you. Ada pertanyaan Mbak Ana dari ini tadi Mas Fahmi, oke? Dari Mas Fahmi.
Dia mau tanya, cuma malu-malu nih. Saya langsung Boleh saja. dong, di-invite yuk. Ayo silakan Mas Fahmi. Kita Monggo. langsung tembak aja nih Mas Fahmi, mungkin bisa langsung di spotlight. Ya, betul. Mas Fahmi, silakan. Wah, ini dia. Silakan Mas Fahmi Hikmah. Monggo, silakan Mas. Halo, Halo, selamat siang. yang mana? Silakan Mas Fahmi. Ya, Mbak Ana, kalau dari pemaparan Mbak Ana barusan, yang pengen saya tanyain, cara Mbak Ana dalam, kan ada Mbak Ana itu, gimana ya bahasanya? Deg-degan sih juga nih. Coba tarik nafas dulu, Mas. Oke. Coba mungkin kan ada temennya di belakang jadi grogi ya. Oke, silakan Mas. Cara Mbak Ana kalau menghadapi yang sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu ya, dari Mbak Ana sendiri tuh gimana? Nah terus dalam tadi yang kata Mbak Ana itu kita menemukan core value-nya itu, Mbak Ana itu kapan ya gitu? Nah menemukan core value-nya Mbak Ana sendiri gitu, ya. gitu Mbak. Oke. Salam dari ibu saya Mbak, ngefans banget. Salam balik Mas Fahmi, iya, aduh senang banget loh ya. Thank you. Mungkin saya kembali ke Mas Anton, ada yang raise hand lagi, mau kita kumpulkan, Mas Edwin. Ya, ada Mas Edwin raise hand, silakan Mas Edwin, mungkin 2 pertanyaan dulu ya nanti. Ya. Aman. Oh, ini kumisnya lucu Mas Edwin nih. Silakan Mas Edwin. Oke, terima kasih Mas Anton sama Mbak Widya Ningrum. Gimana sih cara membangkitkan semangat, karena kan saya bekerja dengan lingkup orang banyak dan dengan tim begitu Mbak. Seringkali kita bisa melihat potensi dari seseorang, misalkan katakanlah si A ini punya potensi untuk naik gitu, dari segi posisi kerja, dari segi job desk. Nah seringkali kita dapat hambatan bahwa kita sudah memotivasi dia, tapi kok dia ngerasa kayak, saya biasa aja, atau kayaknya jangan saya deh gitu loh. Nah kira-kira punya kiat apa nih dari Mbak Widya Ningrum biar kita ngasih motivasi itu ternyata on target nih, Des, kamu harusnya kayak gini ya, kamu tuh mampu gitu loh. Thank you, itu aja sih Mbak Widya. Oke, thank you Mas Edwin. Jadi ini Anda sebagai leader ya kepada tim Mbak. Yang kayaknya kalau nggak lihat tuh kurang motivasi gitu. Gimana cara pendekatan apa yang cocok seperti itu? Itu pertanyaannya. Dan tadi yang pertama terkait sama ekspektasi ya Mas Anton ya? Ya, betul. Oke, baik. Saya izin jawab nih Mas Anton. Pertanyaannya bagus-bagus banget dan agak susah dijawab. Tapi saya tuh percaya banget, kita tuh nggak akan pernah terbebas dari ekspektasi dalam hidup kita. Bahkan kita bikin ekspektasi sama diri sendiri loh. Kalau kita nggak memiliki kemampuan untuk tadi nih, kalau kita kembali ke kurva yang saya sampaikan tadi nih, Mas Anton, ini sebenarnya coba kita lihat step by step-nya itu seperti apa. Step-nya adalah pada saat teman-teman kecewa, ada hal yang di luar ekspektasi, kecewa kan. Biasanya kan kita mencari pembenaran. Itu kayak naluriah kita gitu loh Mas, untuk kayak enggak kok dia nggak gitu, supaya membuat kita tenang. Karena apa? Pada saat kita kecewa tuh kan si limbik terdepan, si amigdala yang sebenarnya bekerja. Jadi pada saat kita melihat sesuatu dengan panca indera kita, mendengar sesuatu, itu dikirimkan sinyal ke amigdala. Nah, kemudian kita berusaha untuk menyelamatkan si amigdala itu dengan mencari pembenaran. Ditutuplah dengan otak bagian tengah gitu. Terus mencari pembenaran, kita kayak enggak kok. Jangan-jangan pada saat kita merasa ekspektasi orang itu terlalu berat terhadap kita, itu karena ada 2 kemungkinan. Kita yang belum memiliki value yang kuat sama diri sendiri. Orang yang udah tahu nahkoda yang tujuannya kemana, value-nya apa, ketika orang lain memberikan ekspektasi dan dia tidak berhasil, maka itu tidak akan menjadi sebuah hal yang cukup besar. Ya, ini kalau areanya secara umum ya, tapi kalau atasan memberikan target itu beda ya KPI-nya. Tapi kalau ini secara umum, bahkan terhadap pekerjaan, aduh saya belum tercapai nih, maka kita akan secara profesional menyadari bahwa kita gagal, belum bisa, tapi kita coba untuk memperbaikinya. Tapi kalau kita tuh
dapat KPI yang nggak sesuai, terus kemudian kita menyalahkan, ini pasti gara-gara ini, terus kita merasa ini ekspektasi atasan saya yang berat banget. Kita mentok di sini nih, Mas. Karena apa? Kita nggak tahu mau kemana. Jadi kan ini arah tumbuhnya itu adalah begini nih, ke atas kan tumbuhnya, berkembangnya ke atas. Jadi carilah tujuan apa yang kita punya dalam hidup. Itu kayak saya bilang ke diri saya, milestone yang saya buat tadi, itu sebenarnya bisa coba teman-teman lakukan secara praktis. Nggak harus ditulis, tapi mungkin di skema di otak kita. Atau mau nulis juga boleh, terserah. Yang penting kalian punya timeline. Tapi dalam memiliki timeline dan milestone tujuan yang kita punya, nggak boleh punya mindset yang fix. Mindsetnya harus tumbuh, growth mindset. Artinya pada saat timeline kita nggak tercapai, kita akan punya satu optimisme bahwa ini adalah cara kita untuk bisa berhasil. Saya bukannya gagal, tapi saya belum berhasil. Karena dia tahu gitu Mas, tujuannya kemana. Jadi saya ngerasa ini sangat relate banget kalau teman-teman ngerasa ekspektasi orang itu kenapa kita internalisasi ya, dan membuat kita jatuhnya jadi nggak semangat lagi. Tanyakan lagi, value-nya apa? Itu diartikulasikan lagi. Itulah cara kita untuk bisa terhindar dari ekspektasi. Saya ini ngalamin sendiri gitu. Pada saat saya punya ekspektasi, saya harus kuliah di sini, begini, begitu. Kok kayaknya capek ya hidup dengan ekspektasi itu. Tapi pada saat saya menemukan, tadi pertanyaannya, kapan Mbak Ana menemukan itu gitu? Ya sebenarnya menemukannya itu adalah hasil dari analisis yang saya lakukan sama diri saya. Sebenarnya core purpose itu satu. Kita pengen bermanfaat buat banyak orang. Benar kan? Bermakna. Itu semua orang tanpa terkecuali. Dunia akhirat, kalau tadi Bu Riri sempat nyampein. Sama. Tujuannya itu ke sana. Dalam perjalanannya akan ada value yang kita pegang buat ke sana. Contoh misalnya, saya pengen bermanfaat dunia akhirat. Tapi saya punya core value yang saya pegang. Dengan cara apa? Saya punya nilai kejujuran. Jadi saya kalau mau bermanfaat ya harus jujur dong. Harus ada value apa? Kerja keras. Oh berarti saya harus berusaha, nggak bisa ujuk-ujuk datang sendiri suksesnya gitu. Jadi dengan value-value itulah kita jadi tahu track kita kemana. Di bawahnya core value tadi, di bawahnya itu ada goals-goals yang mungkin kayak tadi nih Mas, teman-teman, ketika kita kerja, harusnya saya untuk bisa mencapai sana, saya tuh sekarang udah naik jabatan ini nih. Harusnya saya tuh sekarang udah ambil sekolah ini nih. Harusnya saya tuh udah ini. Nah, bagian dari akar di bawahnya, goals-goals tadi, itu yang boleh berubah-berubah. Itu yang fleksibel. Tapi core values dan core purpose-nya itu harus ditemukan dan kuat. Dan biasanya itu nggak akan berubah kalau kita cukup tahu kita tuh mau kemana. Itulah makna growing sebenarnya. Walaupun di kaki di bawahnya itu ada plan A, plan B, plan C, mungkin kayaknya ini belum sesuai, nggak apa-apa, tapi akhirnya teman-teman larinya ke core values dan purpose tadi. Begitu sih Mas Anton, semoga menjawab pertanyaannya. Panjang ya, kayak konsultasi soalnya. Iya, nggak apa-apa Mbak Ana. Yang kedua belum terjawab ya padahal. Ya, jadi pertama tadi sudah terjawab, yang kedua adalah bagaimana membangkitkan semangat gitu ya. Tadi Mas Edwin sampaikan, itu yang mungkin butuh insight sedikit dari Mbak Ana. Betul. Dan itu mirip sama pertanyaan yang barusan muncul, sebagai leader kita seperti apa sih gitu kan. Tadi saya menyampaikan bahwa kolaborasi itu penting, setuju. Dengan adanya kolaborasi di dalam tim kita, ini akan memunculkan proses growing and contributing di dalam tim kita juga. Dan kunci dari kolaborasi ini pada saat semua orang itu berinteraksi dengan satu proses untuk bisa mengisi. Dan ini dua arah, nggak cuma satu yang mengalami self-fulfilling. Bagaimana bawahan juga bisa merasa memenuhi apa yang dia inginkan terhadap dirinya, dan atasan juga begitu. Kalau ditanya, seorang atasan, kamu gimana sebagai atasan di APDC? Kalau saya ditanya, wah saya itu bos yang ngerti ini. Itu kan ekspektasi kita. Padahal leadership itu butuh proses yang dibentuk oleh persepsi tim kita. Leadership is about the perception of your followers. Terus kalau ditanya lagi, saya sebagai follower gitu ya, jangan pernah lupa, bahkan selevel kalau di Infomedia, Bu Riri pun adalah follower untuk atasannya lagi.
Jadi konteks leader dan follower ini tidak akan hanya terkait jabatan, tapi bagaimana kita bisa memunculkan peran kita untuk bisa mengisi. Nah, saya pengen teman-teman, kalau kita pengen mengajak untuk keluar dari zona nyaman, yang demotivasi, ini kita lihat dulu. Apakah tipikal bawahan kita atau tim kita itu tuh tipikal yang memang dia itu yes man, yang asal bapak senang, asal ibu senang. Kalau dia yes man nih mas, itu antara dua, dia tuh nggak ngerti dia mau ngomong apa, gagu-gagu gitu ya. Jadi kalau Anda coaching itu nggak berhasil, atau dia nggak ngerti sama job desk-nya, jadi cuma menunggu instruksi Anda. Pendekatan yang bisa dilakukan bukannya konseling atau coaching gitu, tapi di training dulu kompetensinya apa, karena siapa tahu dia asal bapak senang ini karena dia takut, nggak bisa ngomong asertif gitu. Tapi ada juga yang sebenarnya dia bisa, mau berkontribusi, tapi udah patah hati, gitu. Ini tipikal alien nih, gitu. Alien-alien ini tuh yang udah baper mungkin ya teman-teman. Kalau saya lihat di sini, semua itu akan indah dan pindah pada waktunya loh. Tapi akan rugi kalau teman-teman sekarang misalnya jadi seorang follower yang menjadikan diri Anda alien, karena udah baper duluan sama atasannya, padahal atasannya udah pindah ke tempat yang lain. Terus Anda dapat kesempatan buat promosi, tapi mental kita udah terlanjur jadi alien. Untuk jadi rockstar, yang benar-benar star untuk perusahaannya, yang selalu berkontribusi dan selalu meningkatkan dirinya untuk growing, ini udah susah. Karena udah jadi mentality dia untuk jadi alien gitu. Nah, jadi kalau kita sendiri, ini ya, penting untuk lihat diri kita udah jadi yang mana ya sebagai follower. Oh, kita jadi rockstar nih. Sebagai leader, kita udah bisa belum? Kita nggak akan bisa memotivasi orang lain kalau kita sendiri masih jadi yes man, masih jadi alien. The matter is about bagaimana kita melihat diri kita. How do you see yourself? Kalau kita udah benar-benar itu, kita ajak ngobrol nih tim kita. Mungkin dia butuh konseling, kalau memang dia udah patah hati, bukan di coaching, bukan di training. Kalau udah patah hati di training itu biasanya formalitas doang, absen pulang. Kalau dia di coaching, dia pasti bikin enak nih. Atasannya udah jadi coach, ternyata dia lagi patah hati. Paling cuma jawab, ya pak, gitu. Nggak akan berhasil gitu. Jadi artinya pola komunikasi interaksi ini perlu kita buat dengan skema yang tadi. Empati itu penting banget. Kita memposisikan nih kenapa sih orang kok kinerja yang demotivasi, dicari tahu dulu kenapanya gitu. Baru kita bisa ngobrol ke area sana kalau memang kita punya areanya. Kalau kita sama-sama tim gimana Mbak Nalisa? Coba tanya lagi, apa sih yang dicari dalam hidup? Coba ditanya lebih mendalam. Lu emang benar kerja cuma buat duit? Emang nggak pengen kita ngerasa tumbuh dan berkontribusi gitu? Jadi kalau ini ada di pada area teman-teman semuanya menjadi rockstar, itu enak banget loh. Karena alien dan toxic ini, kalau ada di dalam circle kita yang udah semangat mau jadi star, ujung-ujungnya kesel juga. Enak aja kita kerja sama, dia nggak kerja gaji sama. Jatuhnya temennya kerjanya double lagi gitu. Jadi ayolah kita sama-sama memiliki growing and contributing ini sebagai rockstar di Infomedia yang saya yakin next keberhasilan seorang leader adalah akan muncul banyak the next leader lagi yang lebih bagus lagi ke depannya. Seperti itu. Ya, Mbak Ana, thank you. Mudah-mudahan menjawab tadi pertanyaan dari kawan kita gitu ya, Mas Irin dan Mas Fahmi. Mbak Ana, ini ada satu Mbak, ini menarik ya. Di mana pertanyaannya simple, tapi jawabnya saya yakin nggak mudah gitu. Boleh. Karena gini Mbak, ini ada teman yang mau minta diwakili. Pertama gini, ketika kita masih dalam usia produktif gitu ya, mungkin menemukan allocation for value dan sebagainya itu masih oke, masih bisa gitu ya. Tapi kadang-kala ada mental block Mbak, ketika sudah teman-teman nih yang mungkin saat ini sudah masuk masa purna bakti. Ya. Nah ini mungkin butuh kiat-kiat tuh Mbak untuk mempertahankan, kemudian optimalisasi value-nya supaya dia tetap merasa saya ini tetap valuable. Buat siapa? Ya buat company saat ini ataupun nanti buat lingkungan saya ke depannya. Itu gimana tuh Mbak? Tips and triknya supaya di usia yang sudah masa purna bakti tapi tetap high performance-nya. Iya, saya salut nih. Artinya dari pertanyaan ini juga sudah menjadi satu tanda bahwa mindset-nya udah mulai berubah. Pengen berubah dulu. Bener nggak sih? Kita appreciate dulu. Tapi memang saya menyadari memposisikan diri jadi bapak ibu yang sekarang sudah mengalami usia tertentu. Ini krisis di usia purna ya. Bahwa begini teman-teman. Kalau kita ngelihat manusia itu tumbuh dan berkembang itu ada usia tahapannya.
kita tuh masing-masing tahapan itu punya tugas perkembangan. Mengapa growing itu adalah bagian dari makna hidup kita sebagai manusia? Karena kita memegang tugas perkembangan. Contoh, anak umur 5 tahun nih, dia punya tugas perkembangan loh. Sampai umur 12 dia punya tugas perkembangan loh. Sampai akhirnya remaja dia punya tugas perkembangan loh. Apa sih tugas perkembangannya? Misalnya remaja dia punya identity sebagai punya sahabat, mungkin ada teman dekat. Nanti di usia dewasa 21 itu udah tugas perkembangan. Kenapa quarter life crisis ini sering kita bahas? Karena sebenarnya rentang usia penentu itu adalah usia 20-an yang akan mempertanyakan ini saya kerjanya di mana, gajinya cukup atau enggak, pasangan saya siapa, relasi saya bagaimana gitu. Muncul pertanyaan itu. Nah, tapi jangan salah Bapak Ibu, di usia 30-an juga ada krisisnya lagi. Melihat, saya di sini kok ini ya, nanti 40-50 akan ada krisisnya lagi. Nah, menurut Erikson, seorang pakar psikologi, dikatakan bahwa sosial emosi ini tuh kayak investasi. Jadi pada saat Anda itu nabungnya benar, tugas perkembangan Anda itu sangat baik, secara emosi dan sosial terpenuhi di usia sebelumnya, ini enak, smooth, maka terjadi namanya successful aging. Usia lansia yang sukses bukan hanya materi, tapi dia bahagia dan bermakna. Menyiapkan itu nggak hanya 1-2 hari, tapi kan udah terlanjur nih Mbak Analisa. Bapak Ibu, nggak apa-apa, nggak ada kata terlambat. Coba Anda lihat lagi ke diri Anda, dihitung berapa banyak hal baik yang sudah Anda lakukan selama Anda hidup dan bekerja. Berapa banyak hal yang kalau itu nggak terjadi dalam hidup Anda nggak bisa menjadi bermakna seperti sekarang ini. Jadi saya rasa tema kita untuk berbaik hati sama diri itu penting untuk kita memulai mengartikulasikan makna hidupnya apa. Saya yakin kalau di usia ini mungkin Bapak Ibu sudah menyiapkan apa ya, ini mungkin lebih fokus nanti saya punya banyak waktu pensiun ini saya lebih banyak ke masjid, ke tempat ibadah. Tapi sebelum itu kita kerja nantinya akan dipertanggungjawabkan. Legacy. Saya selalu bilang ke bapak saya, kenapa bapak saya walaupun jadi pegawai sampai beliau pensiun, kenapa nggak pernah terlambat dan kayaknya gitu banget sih sama kerjaannya. Bahkan mengambil pensiun dini itu pun juga karena ada masalah ekonomi yang pengennya anaknya besok jadi bos karena bapaknya gagal jadi bos, jadi biar anaknya bisa kuliah. Tapi saya belajar dari situ. Value tentang kerja keras ini saya pelajari dari bapak saya, di mana beliau memperlihatkan kepada kami anak-anaknya yang merasa bahwa oh ternyata gini ya etos kerja itu. Dan mungkin itu bukan hanya terjadi pada saat Anda di kantor, tapi di rumah. Apa yang orang lain katakan tentang legacy Anda bekerja di masa Anda sebelum purna, itu akan menjadi value yang akan dibanggakan oleh sekitar Anda, mungkin termasuk anak Anda. Jadi silakan Bapak Ibu, di masa-masa akhir ini justru malah ada satu hal yang Anda bisa pertanggungjawabkan kepada diri Anda sebagai bentuk legacy Anda, apa yang Anda berikan untuk Infomedia. Dan makna itulah yang akan membuat Anda sebenarnya bahagia di situ. Jadi tetap semangat ya. Fighting gitu ya Mbak Ana ya. Yes. Oke, siap. Mudah-mudahan mendapatkan insight bagi rekan-rekan yang tadi berkenan bertanya, cuma tadi saya wakilkan. Mbak Ana, ini ada satu lagi yang menarik Mbak Ana. Ini dinamika siapapun, baik yang bekerja sebagai pekerja ataupun yang mungkin berwirausaha gitu ya. Pertanyaannya sangat simpel. Mbak Ana, mau tahu dong sharing pengalaman Mbak Ana, bagaimana sih cara supaya kita tidak terjebak pada rutinitas gitu ya. Nah, ini menarik nih. Gimana tuh Mbak Ana? Silakan. Pasti rutinitas itu kayak apa ya? Sesuatu yang menjebak kita jadi kayaknya sulit mengembangkan diri. Padahal sebenarnya di balik rutinitas itu ada challenge-nya. Gimana dengan rutinitas yang sama, kita ada improve yang kita lakukan di situ. Jadi akhirnya kalau saya pribadi, saya tuh punya kayak satu catatan gitu ya, saya tulis gitu. 1 minggu ini tuh saya ngapain aja. Nah ini sangat relate sama manajemen waktu sebenarnya. Jadi pada saat saya dibantu sih, ada tim yang membantu saya jadwal dimasukin Google Calendar, itu saya warnain. Warna ungu itu adalah pekerjaan yang urgent dan important. Nanti di warna biru itu adalah kerjaan yang sebenarnya saya bisa tunda. Nanti di warna merah saya bisa delegasikan. Itu yang warna abu-abu itu saya bisa hapuskan. Jadi pada saat itu saya ngelihat 1 minggu kemarin, saya tuh paling banyak warna apa sih? Hah, ungu semua gitu.
wah ini bahaya nih, ini harus dikasih istirahat gitu, ini harus dikasih ini. Kadang kita tuh suka lupa gitu. Atau sebaliknya, wah ini kebanyakan abu-abu semua nih. Sebenarnya manajemen waktu itu nggak cuma buat ngatur, tapi buat evaluasi untuk kita berbaik hati gitu. Nah, pentingnya kita melakukan aktivitas yang di luar hal biasa, itu adalah kemauan kita yang harus kita tumbuhkan untuk belajar. Coba cari skill baru. Skill baru itu bukan untuk perusahaan kita, tapi untuk diri kita. Kira-kira kalau saya punya skill ini, itu akan kepake untuk saya ngapain ya? Saya selalu memprediksikan kepada teman-teman, apalagi BUMN ya, kalau kita dengar isunya dari dulu hampir sama bahkan sebelum pandemi, BUMN harus siap juga akan terjadi pemangkasan jumlah karyawan. Jangan ada dalam zona nyaman, itu selalu saya dengar. Dan itu ternyata real pandemi ini terjadi ya Mas Anton. Maka saya selalu bilang, self-belonging kita sama perusahaan itu harus tinggi banget. Kayak saya punya perusahaan sendiri, itu juga nggak mudah. Coba pikirkan apa yang terjadi kalau saya melakukan hal yang sama, perusahaan ini bisa nggak ada loh. Jadi saya harus melakukan apa yang lebih ya? Yang lebih apa ya? Dan itu yang memacu kita untuk berpikir terus setiap hari. Nah, kalau Anda melalui proses itu, saya rasa itu akan membuat kita jadi siap. Kapanpun saya siap untuk terlepas dari zona nyaman ini. Apa jadinya kalau tiba-tiba besok Anda kehilangan pekerjaan Anda di Infomedia? Anda punya skill apa? Anda bisa survive gimana? Itu coba Anda pikirkan, sehingga semangat itulah yang membuat Anda untuk mau terus tumbuh dan berkontribusi menyelamatkan perusahaan ini supaya kita ada di bagian di dalamnya. Kalaupun enggak, kita punya skill apa nih yang membuat kita valued di luar sana gitu. Oke, siap. Makasih Mbak Ana. Ini kalau saya coba sedikit summary gitu ya, sebetulnya sangat related tadi apa yang disampaikan Mbak Ana dengan apa yang disampaikan oleh Bu Vivi gitu ya. Di mana jika tadi Ibu sampaikan ada proses cycle gitu ya, ada proses learn, ada passion, ada contribute gitu ya. Ditambah dengan tadi Mbak Ana ada core purpose-nya, core value-nya gitu kan. Dan kalau ini memang sudah dirangkai dan tadi why I stand for gitu ya. Kenapa saya ada di sini? Why we exist? Kenapa kita ada? Dan itu kita sudah pahami, maka sebetulnya limitasi proses itu tidak ada ya. Betul. Kita bisa dapatkan apa yang kita tanda petik gitu ya, mau dan kekuatan dengan dibantu doa tentunya gitu ya. Benar banget. Oke, ini menarik Mbak Ana. Ini ada banyak Mbak Ana yang sudah di chat room sebetulnya gitu ya. Tapi izin teman-teman mungkin tidak semua nih yang bisa dijawab oleh Mbak Ana dalam kesempatan ini. Next kita undang beliau kembali gitu ya. Tapi Mbak Ana boleh ya satu buah pertanyaan lagi. Boleh, boleh. Silakan Mas Anton. Oke. Nah ini dia, Mbak, ini menarik. Ada rekan kita itu bertanya, Mas Anton, kalau Mbak Ana tuh punya pengalaman seperti ini nggak ya? Pertama, bagaimana kita bisa tetap speak up tanpa dianggap sebagai pembangkang? Bukan karena memang kita tuh ingin membangkang, tidak, tapi memang kita karakternya ya bicara apa adanya gitu ya. Karena di lingkungan tertentu, karakteristik orang yang speak up ini malah cenderung dapat konotasi negatif gitu kan. Nah, padahal di forum tertentu justru yang speak up ini dapat konotasi positif. Bagaimana kita menyikapinya? Mungkin itu Mbak Ana. Terima kasih. Baik. Pertanyaan satunya juga hampir mirip kah? Ya, yang satu lagi sebetulnya ada beda ya. Oke, nggak apa-apa. Saya jawab dulu yang tadi ya. Saya percaya banget teman-teman, semua orang itu pasti niatnya baik ya. Speak up pun juga pasti pengennya berkontribusi juga. Tapi the way kita contribute itu juga penting. Bukan asal contribute. Misalnya kita contribute tapi menyalahi prosedur, membawa efek yang buruk untuk perusahaan, Anda tidak sedang berkontribusi, tapi Anda sedang berilusi berkontribusi. Jadi bukan hanya melakukan yang benar, tapi dengan cara yang benar juga. Sama dengan kita speak up. Niatnya baik, tapi the way kita memberikan itulah yang sebenarnya ini bagian dari kompetensi yang kita harus punya di era transformasi digital ini. Apa bedanya kita sama mesin yang dipencet enter langsung ngomong? Kita punya rasa, punya empati, kita punya emosi. Pada saat Anda menyampaikan sesuatu, coba pikirkan dulu, posisikan Anda jadi lawan bicara Anda. Ini yang sekarang agak berubah, kemampuan yang dimiliki oleh generasi saya sebagai milenial dan teman-teman di bawah umur saya, kita tuh dibantu semua sama aplikasi.
Padahal hidup itu nggak cuma butuh aplikasi, hidup itu butuh emosi. Jadi kalau kita tuh speak up-nya dengan cara yang asertif, saya yakin bisa diterima. Asertif itu apa sih Mbak Analisa? Ini adalah cara kita menyampaikan dengan tepat, tanpa melukai perasaan orang yang bersangkutan, dan kita bisa menjadi problem solver juga. Jadi pada saat Anda speak up, Anda harus pikirkan posisi Anda menjadi beliau. Yang kedua, kita membawa ide, bukan kritik. Ya kalau cuma ngeritik doang mah, perusahaan nggak butuh Anda untuk mengkritisi perusahaan ini. Perusahaan tuh butuh problem solver gitu. Jadi sebelum kita mengkritisi, kita udah punya yang namanya idea untuk kita kontribusikan. Itu yang saya sebagai pemilik perusahaan juga pernah menemui hal yang sama nih Mas. Niatnya baik, tapi begitu yang satu speak up datang bawa solusi, yang satu datang tanpa solusi, itu ngeselin yang tanpa solusi. Kenapa? Karena dia mengkritisi doang gitu kan. Dan caranya itu nggak asertif biasanya. Kalau tanpa solusi, dia biasanya agresif. Agresif yang marah-marah, atau bisa juga pasif. Diem aja gitu, nggak bawa solusi. Atau bisa juga pasif agresif. Di depannya diem, di belakang ngomongin kita di perusahaan kita gimana-gimana. Itu namanya nggak bawa solusi. Tapi kalau yang datang, speak up, mau caranya pakai kadang-kadang, Mbak, gue tuh nggak terima, nggak apa-apa. Tapi bawa solusi nggak lu gitu. Kalau nggak bawa solusi, mendingan nggak usah kesini gitu. Ibaratnya gitu. Nah, tapi lagi-lagi teman-teman, kebutuhan yang kita punya emosi itu adalah kecerdasan. Bagaimana kita nggak bisa kontrol stimulus di depan kita. Kita udah kasih feedback, mungkin dengan cara asertif, belum tentu loh kita dapat feedback yang positif juga. No baper club. Ini salah satu modal kita. Bener nggak sih Mas? Modal kita untuk tumbuh dan berkontribusi. Kalau sekalinya kita baper, kita nggak akan mampu berpikir positif untuk tumbuh. Coba lihat di sekitar kita, orang-orang yang kebaperannya tinggi, levelnya dewa, itu dia akan susah untuk berkontribusi karena dia playing victim, blaming others, dan sebenarnya orang itu sedang terluka. Marilah kita selamatkan dia. Sebenarnya itu. Gitu, Mas. Oke. Nah, Mbak Ana, artinya tadi ya, secara proses speak up tuh boleh, tapi pakai data plus solusi gitu ya. Betul. Yes. Karena di kami juga Mbak, di Infomedia itu juga ada filosofi jangan bawa hanya masalah, tapi bawalah masalah dengan beragam alternatif solusi gitu ya. Nah itu yang mungkin jadi selaras nih ya, culture yang ada di kami dan ada di tempat Mbak Ana sebetulnya. Itu harapannya ya, betul. Makasih banyak insight-nya Mbak Ana. The last question Mbak Ana ya, terakhir kalau boleh. Oke, boleh, silakan Mas. Ini pertanyaannya simple juga gitu ya. Nah, Mbak Ana, kalau ternyata kita tuh sudah sadar skill set yang kita miliki itu sudah tidak sesuai dengan perkembangan perusahaan. Ya. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Karena kalau kita lihat secara skill set, bahasa mudahnya adalah kita bisa belajar kembali kan gitu ya. Betul. Tapi bagaimana dorongan belajar kembali itu bisa kita munculkan dan juga kita maintain. Mungkin itu jadi salah satu challenge yang ada di kami juga, Mbak. Karena tidak semuanya digital mindset dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin jadi menarik insight-nya buat kami, Mbak. Terima kasih. Silakan Mbak Ana. Ya, saya belum lama ini ada satu sesi yang menarik gitu ya, minggu lalu dengan beberapa praktisi dan narasumber lain. Waktu itu alumni Gajah Mada yang dihadiri oleh Pak Ganjar Pranowo, kemudian ada Pak Budi Karya, Menteri Perhubungan, dan Pak Sekjen dan lain sebagainya. Itu saya tuh kayak, untungnya saya pembicara terakhir. Di situ saya mendengarkan semua pemateri itu, dan saya nge-wrap dari sudut pandang mental health perspektif. Satu hal nih teman-teman, emang saatnya tuh kita sekarang kalau kita sehat secara mental, ada waktu kita itu learn, relearn, and to unlearn. Ini yang susah. Belajar sesuatu, kadang-kadang kita harus unlearn, merasa kita kayaknya harus ini udah nggak pakai lagi nih, terus kita kayak mau belajar hal yang baru, terus kadang-kadang kita butuh relearn, belajar lagi dulu udah pernah bisa tapi lupa. Nah, mindset ini yang sebenarnya perlu kita punya. Nggak mudah sih Mas, benar-benar nggak mudah. Apalagi dengan kecepatan yang sekarang era millennials ini semuanya kayaknya Mbak, umur saya udah seksi Mbak. Apa tuh Pak? Seket CG gitu, udah 50 ke atas. Jadi ini kayak udah kalau dibawa bawa teknologi tuh saya udah kalah sama Mas Anton dan kawan-kawan. Bapak Ibu, sehebat-hebatnya teknologi, aplikasi Internet of Things yang kita bisa kuasai oleh millennials ini, tapi satu hal, wisdom.
experience, itu yang nggak dipunya. Termasuk yang Bapak Ibu mau Purna tadi. Itu yang Anda kontribusikan kepada Infomedia. Anda butuh hadir sebagai sosok yang bisa memberikan inspirasi, memberikan pengaruh yang baik untuk millennials. Saya bayangin kalau Infomedia semuanya angkatannya Mas Anton, mungkin kalau lagi meeting nggak ada yang tatap muka ya, semuanya pakai WhatsApp padahal duduk sebelahan gitu kan. Karena asik sama device-nya masing-masing gitu, eranya begitu gitu. Yang penting jadi, lu kelar selesai gitu. Tapi kalau misalnya semuanya umurnya seksi lagi meeting, ada aplikasi, gimana ya Pak ya ini? Karena umurnya udah seksi tadi gitu kan. Jadi ini pentingnya kolaborasi. Dan saya punya satu spirit yang sama dengan teman-teman semuanya. Inilah saatnya kita berkontribusi bukan hanya untuk perusahaan kita, tapi untuk Indonesia. Sedih banget pandemi ini dampaknya luar biasa. Kalau teman-teman bisa berkontribusi, ada satu efek hormon yang kita hasilkan kalau kita tuh bisa bermakna buat orang lain. Itu yang kita rasakan kalau kita melakukan sesuatu yang kita suka, berbagi sesuatu yang kita suka. Dan itu nggak bisa dilihat dari materi. Jadi silahkan jadikan Infomedia ini menjadi satu platform atau wadah yang membuat Anda bertumbuh dan berkembang. Dan mungkin nih Mas Anton, saya pengen teman-teman kalau sedang tidak baik-baik saja, nggak apa-apa. Coba kita lihat lagi, apakah diri kita sudah mengenal diri kita dengan baik. Mas Anton, boleh kita coba untuk sesi penutup ini dengan satu latihan yang mungkin teman-teman bisa lakukan di rumah. Oke, jadi ini simple. Kadang-kadang kita capek sama rutinitas. Kadang-kadang kita sibuk dengan aplikasi dan device. Kita lupa ambil nafas. Coba kita ambil nafas dulu. Ambil nafas lewat hidung. Boleh disilangkan. Hembuskan lewat bibir. Jadi waktu ambil nafas lewat hidung, hembuskanlah lewat bibir. Boleh diambil nafas dengan hitung. Tahan, hembuskan. Oke, boleh. Kita genggamkan seolah kita menggenggamkan tangan kita, memeluk diri kita. Teman-teman boleh menutup mata, boleh membuka senyamannya. Saya yakin semuanya hari ini lagi capek. Peluk diri kita yang lagi lelah. Tepuk bahu kita dan katakan, nggak apa-apa. Capek ya? Bosen ya? Pengen nyerah? Kamu bukannya nggak hebat, tapi kamu belum hebat. Kamu bukannya nggak semangat, tapi belum semangat. Tepuk bahu kita yang satunya. Katakan kepada diri kita, it's okay kalau kita belum berhasil. Kita coba lagi dan coba lagi. Ambil nafas. Coba teman-teman lihat di depan kalian ada mungkin kegagalan yang dihadapi. Pada saat Anda berjalan ke pintu yang sangat panjang, pintu itu terlihat jelas tujuan kita semua sebagai manusia. Kita mempertanggungjawabkannya apa yang kita kerjakan di dalamnya. Lalu dalam perjalanan itu, di depan kalian ada orang-orang yang menjatuhkan kalian, menggagalkan kalian, dan tanya kepada mereka, kenapa kalian tega? Ternyata mereka menjalankan peran. Mereka mengatakan, aku datang untuk bisa membuatmu merasa gagal karena ada keberhasilan di dalamnya. Coba lihat lagi teman-teman, pintu itu adalah akhir kita. Yang kita tuju, tempat kita mempertanggungjawabkan semuanya. Temukan tujuan itu, caranya, beri nilai, dan juga pegang diri kita, peluk diri kita. Tarik nafas. Coba lihat siapa orang-orang yang mengelilingi kita sekarang, yang mendukung kita. Orang tua yang begitu bangga, pasangan, anak, mereka alasan kita hari ini bekerja.
diri capek, boleh berhenti dan katakan kepada diri, nggak apa-apa, besok kita coba lagi. Boleh ambil nafas, hembuskan, dan rasakan ketika teman-teman menghirup itu, sebenarnya kita sedang menghirup oksigen yang melancarkan peredaran darah kita dan membuat kita rileks. Boleh teman-teman kembali lagi masuk ke dalam diri dan hadir di ruangan ini. Selamat berproses dan terima kasih teman-teman. Sesi ini luar biasa. Saya yakin kita semuanya ada untuk Infomedia. Selamat melakukan aktualisasi diri kalian, mencari value, dan growing untuk diri kalian, contributing untuk diri kalian. Terima kasih Infomedia dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ana. Cheers buat Mbak Ana dan tim, dan buat kita semua teman-teman. Oke, teman-teman semua, waktu jua yang akhirnya membatasi kita, saya yakin banyak sekali yang japri, izin maaf teman-teman ya, belum bisa semua saya bacakan atau saya tanyakan ke Mbak Ana, demikian juga banyak teman-teman yang sudah chat room gitu ya, sangat banyak. Nah, beberapa sudah kita coba explore gitu ya, insya Allah dapat insight-nya, tapi beberapa kita akan keep dulu, dan insya Allah kesempatan mendatang kita coba koordinasikan ke Mbak Ana dan tim. Nah, Mbak Ana, sekali lagi saya mewakili teman-teman di Infomedia mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan insightful-nya terhadap proses yang kita jalani hari ini dengan tematik Growth and Contribute untuk proses di anniversary-nya Infomedia 37 tahun. Nah, izin saya recap Mbak Ana. Yang pertama artinya teman-teman kita akan lebih baik, lebih powerful ketika kita paham siapa diri kita, kenapa kita ada, oke? Dan kemudian kita coba terapkan cycle yang tadi Guru sampaikan, mulai dari learn, ada propose, dan juga akhirnya jadi contribute. Yang paling penting adalah kita bisa saja menerima banyak sekali insight dari manapun, baik positif maupun sebaliknya, tapi kita juga yang punya otorisasi untuk memilih dan merespon seperti apa. Sehingga harapannya kita semua tetap bisa terus belajar dan menemukan purpose tujuan kita, baik dari short term sampai long term, dan kemudian kita bisa berkontribusi tidak hanya individual, tapi juga buat lingkungan sekitar kita, keluarga, pekerjaan, dan juga akhirnya suatu negara, ke negara kita Indonesia. Mungkin itu dari kami. Terima kasih banyak sekali lagi Mbak Ana dan tim dan teman-teman semua atas attention-nya. Tidak terasa kita sudah lewat 8 menit gitu ya. Alhamdulillah tidak terasa dikunci gitu ya, di reframe dengan tadi stress release yang teman-teman bisa praktekkan durasi tadi tidak lebih dari 5 menit, tapi insya Allah itu membuat kita lebih refresh. Dan itu bisa dilakukan sendiri, Mas Anton, pagi-pagi, teman-teman sebelum kerja, kalau kita lagi ngalamin emotional burnout, saya pun sampai hari ini masih sering ngelakuin itu, dan itu calming banget, relaxing banget, ya. Jadi itu singkat, kalau lengkapnya ada di YouTube saya, boleh di salah satu episode Inner Chat, kalau nggak salah ya, ada di podcast juga, dan banyak sebenarnya di YouTube, bukan hanya dari resource saya, tapi banyak yang lain. Yang penting kita tanya ke diri kita, apa yang mau kita cari dalam hidup, kita baru bisa tumbuh dan berkontribusi. Kalau kita belum tahu apa yang kita cari, gimana kita bisa tumbuh dan berkontribusi. Jadi ini semangat ya untuk terus tumbuh bersama Infomedia. Amin, amin. Terima kasih Mbak Ana. So teman-teman, sampai jumpa di kesempatan mendatang. Saya kembalikan, dan kami selaku panitia, saya Anton dan mewakili teman-teman panitia, mohon maaf jika ada hal yang kurang dalam prosesnya, ke Mbak Ana dan tim, dan teman-teman semua. Dan saya kembalikan ke rekan saya, selaku MC kondang kita nih, Kakak Vina. Kakak Vina. Nah, ini Kakak Vina nih. Kak Vina sudah ada? Oke, sambil nunggu Kak Vina nih, Mbak Ana tadi ada teman-teman sudah menanyakan, Mbak Ana tolong approve dong, saya sudah follow gitu ya. Oke, siap.
nanti Mbak Ana setelah sesi kita mungkin akan sibuk meng-follow dan juga teman-teman gitu. Ya, oh iya, kalau saya agak slow respon di DM, kadang suka ketumpuk ya di Instagram Ya, Analisa. betul. Kalau nanya bisa ke Instagramnya APDC Indonesia. Di situ biasanya miminnya lebih gercep dan pertanyaan dari teman-teman followers itu biasanya kita jadiin konten, Mas. Oh, oke, nice. Siap. Jadi siapa tahu bisa ketemu jawabannya di situ. Bisa di YouTube, bisa di APDC Indonesia. Dan bisa di Instagram saya juga, tapi agak slow respon nih mimin yang ini. Sibuk banget pasti kan. Sukses selalu buat semuanya. Thank you. Assalamualaikum. Thank you Mbak Ana. Waalaikumsalam. Silakan kawan kita Kak Vina. Mau dilempar silakan. Yes. Ini ada yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua, yaitu apalagi ini kita mau bagi-bagi hadiah, Mas Anton. Kalau hadiah saya juga mau lah, boleh nggak? Ya, nggak boleh ikutan kalau untuk moderator. Nggak boleh, panitia ya. Ini Mbak Ananya pas sudah live atau masih di sini ya? Sudah live. Oke, kalau begitu aku serahkan ke Mas Anton aja nih. Coba Mas Anton pilih 2 pertanyaan terbaik dari teman-teman tadi yang sudah bertanya. Berhubung Mbak Ananya udah nggak ada gitu tadi kan. Halo, aku masih ada. Oh, oke. Mbak Ana ada dan sudah memilih sebenarnya Mbak Ana. Iya, tadi saya pilih pertanyaan yang saya lupa namanya, tapi saya ingat pertanyaannya. Pertanyaan yang ekspektasi tadi, bagaimana ketika tidak sesuai ekspektasi, yang bertanya secara langsung. Siapa tadi ya? Siapa? Boleh Mas siapa tadi ya? Saya lupa bener deh. Mas Fahmi. Iya, betul, Mas Fahmi. Yeay, selamat Mas Fahmi. Dan iya, dan satu lagi tadi yang bertanya secara langsung ada Mas Edwin ya. Oke. 2 pemenang. Selamat Mas Edwin. Yes, semuanya yang bertanya secara langsung saya pilih untuk 2 orang beruntung sore ini. Semoga bermanfaat ya, Mas Edwin, Mas Fahmi. Amin. Terima kasih Mbak Ana. Sama-sama, sukses selalu. Siap. Sip. Silakan Mbak Vina, sudah dapat nih 2 pemenang dari Mbak Ana kita. Hadiahnya apa nih? Nggak mau ditanya ya. Oke. Hadiahnya itu adalah link aja, saldo link aja sebesar 200.000 untuk 2 pemenang. Tapi masing-masing dapat 200.000, tenang aja. Mantap. Ini gimana sih maksudnya ya? Oke deh kalau begitu. Aku ini MC nutup ini maksudnya untuk bagi-bagi hadiah aja sih Mas Anton. Biar teman-teman makin semangat sampai closing ini. Oke. Baiklah kalau gitu Bapak Ibu, teman-teman semua, dengan berakhirnya acara kegiatan Leaders Talk Value ini, pastinya diharapkan rekan-rekan semua dapat memetik ilmu yang bermanfaat dan juga semakin termotivasi untuk grow dan contribute ya dari kita mendengar kisah inspiratif dari kedua pembicara kita hari ini, yaitu Mbak Ana dan juga Ibu Riri Amalsyulita. Dan pastinya terima kasih juga kepada moderator kita yang luar biasa, Mas Anton Wahyudi. Terima kasih sekali lagi Mas Anton. Sama-sama. Memang memilih Mas Anton sebagai moderator. Dan oke, semoga secepatnya kita dapat bersilaturahmi secara tatap muka kembali bersama rekan-rekan semuanya di Infomedia tercinta. Dan kami atas nama panitia juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyelenggaraan acara hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Pagi.